Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya dan tetap semangat. Kali ini di video ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tema 1, subtema 1, kelas 6, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik, di video ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada dua. Yang pertama adalah secara generatif, yang kedua adalah secara vegetatif. Secara generatif, perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Secara vegetatif, perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa perkawinan atau tanpa penyerbukan. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yang pertama adalah kita harus belajar dulu yang namanya bagian-bagian bunga. Yang dimana yang di sini ada yang namanya benang sari, kepala sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, daun pelindung, bakal biji, dasar bunga, dan mahkota. Yang paling penting di sini yang kalian ketahui adalah ini benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga atau pada tumbuhan. Sementara putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Paham ya? Benang sari adalah alat kelamin jantan, sementara putik adalah alat kelamin betina. Proses penyerbukan. Penyerbukan itu terjadi adalah di mana peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik. Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik. Contohnya adalah seperti ini, ya. Seperti pada gambar, benang sari akan jatuh ke kepala putik, lalu akan terjadi penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, maka akan ada yang namanya bakal biji, lalu menjadi bijinya menjadi tanaman baru, ya, tumbuhan yang baru. Lalu tumbuhan baru akan menghasilkan bunga, lalu bunga akan menghasilkan serbuk sari dan jatuh kepada putik, dan seterusnya akan menjadi siklus daripada tumbuhan. Itulah namanya proses penyerbukan. Lalu berikutnya macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan itu ada banyak. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Apa itu? Penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Contohnya misalnya ini ya. Ini ada bunga menghasilkan benang sari lalu jatuh ke kepala putik. Artinya di dalam bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya di satu tumbuhan terdapat dua bunga. Lalu benang sari bunga pertama menyerbuki putik dari bunga kedua, tetapi di dalam satu tumbuhan. Yang berikutnya adalah penyerbukan silang. Adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih jenis, ya. Pada tumbuhan lain yang masih sejenis. Artinya ini ada dua tumbuhan, lalu ada bunganya masing-masing, lalu si benang sari tumbuhan A menyerbuki putik daripada tumbuhan B. Misalnya benang sari tumbuhan A menyerbuki putik dari tumbuhan B, tetapi masih dalam satu jenis. Yang keempat, penyerbukan mastar. Penyerbukan mastar adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat beda. Artinya ada dua tumbuhan tapi jenisnya berbeda. Lalu tumbuhan yang pertama, ya, benang sari yang pertama menyerbuki putik, melakukan penyerbukan kepada
bunga yang kedua, bunga tumbuhan yang kedua, tetapi jenisnya berbeda. Perkembangan vegetatif secara alami, lalu perkembangan vegetatif secara buatan. Perkembangan vegetatif secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami pertama adalah spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, dan pak-bakuan. Pernah lihat ini ya? Ini namanya adalah tumbuhan paku. Lalu sporanya ini ya di bawah daripada daun tumbuhan paku. Yang kedua, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujung batangnya menggembung dan membentuk umbi. Umbi adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat. Satu tumbuhan tersebut adalah ubi jalak dan kentang. Ya, pernah lihat ubi jalak dan kentang ya? Itu adalah perkembangbiakannya secara umbi batang. Yang ketiga adalah umbi lapis. Lapis-lapis pada bawang merah disebut umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daging Umbi lapis merupakan lapisan daun daging yang berfungsi sebagai cadangan makanan cadangan. Di tengah lapisan umbi terdapat yang terpelihara akan menghasilkan umbi baru yang sangat banyak. Perkembangbiakan dengan umbi lapis terjadi pada bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga bakung, dan bunga lili. Ini ya, ini namanya siung. Yang keempat, tunas. Perkembangbiakan dengan tunas artinya tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tunas pohon pisang tumbuh dari pangkal induknya. Tunas tumbuh menjadi pohon pisang baru. Jarak tunas-tunas baru berdekatan dengan induknya sehingga membentuk rumpun pohon pisang. Ada pula tumbuhan lain yang berkembang biak dengan tunas seperti bambu, pisang, dan tebu. Yang berikutnya adalah tunas adventif atau stek daun. Tunas adventif dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar daun. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif antara lain sukun, kesemek, dan cocor bebek. Sukun dan kesemek memiliki tunas adventif pada akar, sedangkan cocor bebek memiliki tunas adventif pada daun. Ini maksudnya ya. Inilah yang namanya adventif pada daun. Jadi pilih-pilihnya ini merupakan tunas adventif. Lalu ini kalau misalnya bisa menjadi tumbuhan yang baru. Lalu yang keenam adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Akar tinggal pada tumbuhan berguna untuk menemukan tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah kunyit, temulawak, jahe, alang-alang, dan lengkuas. Yang ketujuh adalah geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh di atas tanah atau di dalam tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas-tunas baru yang terbentuk akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang tidak bergantung pada induknya. Geragi dapat tumbuh di atas tanah maupun di dalam tanah. Geragi yang tumbuh di atas tanah terdapat pada tumbuhan semanggi, stroberi, dan pegagan. Geragi yang tumbuh di dalam tanah terdapat pada tumbuhan rumput putih. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkuk. Mencangkuk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat cangkuk adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua, misalnya jeruk, mangga, jambu, rambutan, durian, dan sebagainya. Nomor 2, menempel atau kopulasi. Kopulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman sejenis tetapi berbeda sifat, misalnya mangga mana lagi dengan mangga romanis. Pada dasarnya, tujuan kopulasi atau menempel sama dengan tujuan mengenten atau menyambung, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Contohnya adalah pada gambar seperti ini. Contohnya adalah pada gambar berikut. Ini adalah
mata tunas dari tumbuhan yang lain, dan tetapi masih sejenis ditempelkan ke dalam tumbuhan yang diinginkan. Yang ketiga, menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan dua menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Seperti gambarnya ya, ini dipotong dulu yang di bawah, baru dipotong yang di atas, lalu disambung, lalu diikat dengan tali, lalu diikat dengan plastik. Yang keempat, stek. Menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang batang tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat di-stek antara lain ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Tetapi yang paling sering kita lihat adalah ketela pohon ya. Artinya batangnya dipenggal-penggal dulu, dipotong-potong, lalu ditanamkan atau ditancapkan ke dalam tanah. Maka batang dari ketela pohon itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Yang kelima adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Setelah akarnya banyak, cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk dipotong. Tumbuhan yang biasa dikembangbiakkan antara lain alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan sebagainya. Kelebihan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan ada kelebihannya, baik itu generatif atau vegetatif. Nah, di sini kelebihan dari perkembangbiakan tumbuhan ada perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan baik generatif dan vegetatif ada kelebihan dan kekurangannya. Yaitu kalau degeneratif, yang pertama adalah kelebihannya tanaman dapat diperoleh dengan mudah dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memiliki sistem perakaran yang lebih kuat. Yang ketiga, tanaman tersebut sangat tahan dari penyakit. Yang keempat, umur tanaman lebih lama. Yang kelima, biaya relatif murah untuk perkembangbiakan secara generatif. Kekurangannya adalah satu, tanaman baru yang dihasilkan belum tentu sama sifatnya dengan induknya. Yang kedua, varietas barunya belum tentu baik. Yang ketiga, memerlukan waktu lebih lama untuk berbuah. Yang keempat, kualitas tanaman baru akan tampak di saat tanaman telah berbuah. Lalu berikutnya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa kelebihannya? Yang pertama adalah masa muda tanaman relatif pendek. Yang kedua, tanaman lebih cepat bereproduksi, artinya menghasilkan buah ya. Yang ketiga, dapat diterapkan pada tanaman yang tidak menghasilkan biji. Yang keempat, sifat-sifat yang lebih baik pada induknya dapat diturunkan. Yang kelima, dapat tumbuh pada tanah yang memiliki lapisan tanah dangkal karena memiliki sistem perakaran yang dangkal. Kekurangannya adalah yang pertama, sistem perakaran kurang kuat karena tidak memiliki akar tunggang. Yang kedua, mewarisi sifat jelek induknya samping sifat baik induknya. Yang ketiga, biaya pengenalan bibit mahal, waktu yang dibutuhkan relatif lama. 4. Sifat memperoleh tanaman dalam jumlah yang besar berasal. Yang keempat, sulit memperoleh tanaman dalam jumlah yang besar yang berasal dari satu pohon induk. Baiklah, untuk mengetahui apakah kalian sudah mampu ataupun sudah untuk mengetahui apakah kalian sudah untuk mengetahui apakah kalian bisa mengikuti video ini, untuk mengetahui apakah kalian bisa menguasai materi pada video ini, maka akan kasih soal ya. Yang pertama, penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dalam satu pohon disebut penyerbukan.
Oke, ya, B tetangga. Yang kedua, tumbuhan pada gambar di bawah ini berkembang biak dengan cara gambar ini adalah gambar daripada stroberi. Kira-kira apa nak? Oke, itu adalah stroberi berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Nomor 3, dari gambar di bawah ini yang berkembang biak dengan tunas ditunjukkan dengan nomor. Makanya yang pertama adalah gambar jahe, yang kedua dia bambu, yang ketiga adalah gambar 3 ada pisang, yang keempat adalah kunyit. Maka gambar 1 itu adalah gerak, gambar 1 adalah pencoma atau arah tinggal, gambar kedua adalah bambu adalah tunas, yang ketiga pisang dengan berkembang biak dengan cara bertunas, yang keempat adalah dengan cara rizoma atau tinggal. Pertanyaannya adalah tunas, maka jawabnya adalah C, gambar nomor 2 dan nomor 3. 4. Perhatikan jenis perkembangbiakan pada tumbuhan berikut. 1. Mencangkok, 2. Membilah lapis, 3. Menyambung, 4. Merunduk. Yang termasuk perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif buatnya adalah makanan adalah yang pertama ya, yang kedua enggak, itu adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang ketiga adalah menyambung ya, yang keempat adalah merunduk. Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 4, B. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Maka ini adalah gambar yaitu menempel ya. Maka urutan cara perkembangbiakan yang benar yaitu yang mana kira-kira nak? Iya, jawabannya adalah C, yaitu 3, 1, 4, dan 2. Baik, sekianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus ya.